Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong di Huta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, kami membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah, ya Tuhan, di tengah-tengah kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 17 September 2024, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Yesus datang untuk menyelamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika debt collector atau penagih hutang datang, pasti dia menjadi hakimnya. Jika yang dijumpai bisa membayar hutangnya atau cicilannya, dia akan dibebaskan dari berbagai tindakan. Jika tidak dapat membayar, yang terjadi adalah penyitaan barang-barang tertentu. Jika seorang dokter memeriksa pasiennya, maka dia juga menjadi hakimnya mengenai penyakitnya, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Siapakah Tuhan bagi saudara pribadi? Ada orang yang menganggap Tuhan itu sebagai suatu sosok yang kejam dan seram, penghukum bagi orang-orang yang berbuat dosa. Ada juga orang yang menganggap Tuhan itu sebagai suatu sosok yang jauh dan tidak dikenalnya. Tetapi bagi kita Tuhan itu adalah sosok yang penuh kasih, dan dia bukan Allah yang jauh. Dia adalah Allah yang dekat. Dia menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi seperti seorang debt collector ataupun seorang dokter. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah tidak ada penghakiman? Sebab Yesus datang untuk menyelamatkan? Tidak demikian, saudara-saudaraku. Jika kita baca pasal 12 Injil Yohanes ayat ke-48, setelah nats renungan ini disebutkan bahwa tetap ada penghakiman. Tetapi yang menghakimi bukan Yesus, tapi firman yang sudah kita dengar. Artinya adalah orang yang menolak Yesus, orang itu akan celaka sendiri. Penolakannya yang menghakiminya. Firman Tuhan diberitakan, tetapi seseorang itu terus-menerus menolak, mengeraskan hati, tidak bisa menerima, maka orang tersebut akan dihakimi firman Tuhan yang didengarkannya pada akhir zaman, pada kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Pada saat itulah terjadi penghakiman. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan kematian di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus mengulurkan tangannya dan membiarkan kita untuk menyambutnya ataupun tidak. Sekali lagi, dia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Inisiatif sekarang ada pada diri kita. Apakah kita mau menyambut uluran tangan Yesus, dan diri kita pun akan diangkatnya dan diselamatkannya. Menyambut
uluran tangan Yesus itu artinya kita hidup di dalam firman Tuhan yang kita dengar, dan kita hidup untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Menjadi pelaku firman Tuhan dengan mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Itulah bukti bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 453 ayat 3 sada goar namuli. Si palua do goar ho saut malua tondiki nasarateni si bolis ikon siga bainoni goar mi tuhaki Holan ido endeki goarmi Jesus ki do pamalum rohaki. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan namamu ya Allah Bapa di dalam surga, di mana Tuhan datang ke dunia ini dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami di dalam kematian dan kebangkitannya. Ya Tuhan, jadikanlah hidup kami menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan yang telah kami dengarkan, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman. Ya Tuhan, kami berdua yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.